Hai, halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat roti goreng crispy dan ini tanpa telur dengan isiannya kacang hijau. Walau tanpa telur, tapi roti goreng crispy ini tetap lembut dan tampilannya juga gembul, ditambah dengan isian kacang hijaunya yang manis dan gurih, rasanya jadi semakin enak. Jadi jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rizkinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk di awal kita buat isiannya, yaitu kacang hijau sebanyak 150 gram, rebus hingga lunak. Kemudian ini akan saya haluskan kembali dan masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan santan sebanyak 150 ml. Selanjutnya haluskan kacang hijaunya sampai tekstur yang diinginkan. Dan setelah halus bisa kita masukkan ke dalam wajan. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram, garam setengah sendok teh. Kemudian agar warnanya lebih cerah dan wangi, ini akan saya tambahkan pasta pandan sekitar setengah sendok teh. Selanjutnya aduk-aduk semua bahan ini hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masak kacang hijaunya menggunakan api sedang dan ini harus terus diaduk agar tidak gosong bagian bawahnya. Akan saya masak kacang hijaunya hingga mengental dan menjadi kalis seperti ini. Nah, ini sudah kalis, sudah tidak menempel di wajan, ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya dan dinginkan. Selanjutnya kita buat adonan rotinya. Untuk bahannya saya pakai gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Susu cair 140 ml. Kemudian ini akan saya aduk hingga gula menjadi larut. Selanjutnya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian masukkan juga tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan margarin sebanyak 35 gram. Dan juga tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian kita aduk semua bahan ini hingga tercampur rata dan menjadi kalis. Jika sudah berat mengaduknya menggunakan spatula, bisa kita ganti menggunakan tangan dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Untuk mengaduknya tidak perlu lama, cukup sampai rata dan hanya sampai kalis seperti ini saja. Nah, setelah seperti ini bisa kita bulat-bulatkan dan diamkan selama 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Dan jangan lupa ditutup agar adonannya tidak kering. Nah, ini setelah 1 jam diistirahatkan, adonannya sudah tampak mengembang 2 kali lipat. Sekarang bisa kita kempiskan adonannya agar udara yang terjebak bisa keluar. Selanjutnya kita bulat-bulatkan kembali adonannya agar permukaannya bisa lebih halus. Nah, setelah seperti ini, sekarang bisa kita potong-potong adonannya. Untuk besarnya bisa disesuaikan dengan selera. Nah, ini setelah dipotong jadi 15 piece dengan ukuran 29 sampai 30 gram. Selanjutnya tutup adonan yang sudah dipotong agar tidak kering permukaannya. Selanjutnya ambil satu adonan potongan pertama. Dan ini akan saya rounding atau saya bulat-bulatkan agar permukaannya menjadi lebih halus. Nah, setelah seperti ini sudah selesai di rounding, tutup kembali dengan kain bersih agar tidak kering. Kemudian ambil kembali potongan yang kedua dan rounding lagi sampai semuanya selesai. Dan ini adonan yang sudah selesai di rounding, sekarang akan saya istirahatkan selama 10 menit agar adonannya lebih rileks. Sambil menunggu, kita buat adonan pencelupnya dan ini ada 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan 120 ml air. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata sampai adonannya menjadi halus. Setelah seperti ini teksturnya, ini bisa kita sisihkan. Dan ini setelah 10 menit, ambil satu adonan yang pertama kita bulatkan tadi. Kemudian siapkan isiannya yaitu kacang hijau yang sudah kita buat tadi. Untuk adonan rotinya, letakkan bagian yang halus di bagian bawah. Kemudian ini akan saya pipihkan bagian pinggir adonannya seperti ini. Dan biarkan bagian tengahnya agak menonjol.
Kemudian ambil isian kacang hijau secukupnya, kira-kira 1 sendok teh. Letakkan di bagian tengah adonan. Kemudian kita tutup isiannya dengan adonan, tutup dengan rapat dengan cara dicubit seperti ini. Nah, ini harus benar-benar rapat menutupnya agar nanti ketika digoreng tidak terbuka. Selanjutnya kita rounding sebentar agar permukaan rotinya menjadi halus. Setelah seperti ini sudah selesai dan ambil lagi adonan berikutnya, lakukan seperti tadi hingga habis. Nah, ini adonan rotinya yang sudah diisi dengan kacang hijau. Sekarang kita siapkan adonan pencelupnya. Dan siapkan juga tepung panir atau tepung rotinya. Kemudian ambil adonan roti yang pertama kali diisi dan masukkan ke dalam adonan pencelup sampai semuanya basah. Kemudian angkat dan masukkan ke dalam tepung panir. Lalu lapisi adonan rotinya dengan tepung panir hingga rata. Dan setelah rata seperti ini bisa kita simpan di dalam wadah. Kemudian lakukan lagi hingga selesai. Nah, ini adonan rotinya yang sudah dilapisi dengan tepung panir. Sekarang bisa kita istirahatkan selama 10-15 menit. Dan ini setelah 10 menitan adonan rotinya siap untuk kita goreng. Akan saya goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Kita goreng hingga bagian bawahnya berwarna kecoklatan, baru kita balik. Kemudian jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Alhamdulillah, roti goreng crispy-nya sudah matang. Ini bisa kita lihat bagian dalamnya. Dari belahannya saja sudah terlihat bagian luarnya crispy, dalamnya lembut dan isiannya banyak. Untuk rasa tentu saja ini enak banget dan bikin nagih. Dan untuk ide jualan, ini bisa kita kemas menggunakan plastik OPP ukuran 10x18 cm. Dan agar lebih menarik kemasannya, bisa kita tempelkan stiker thank you seperti ini. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong tekan like-nya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.